muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Alright, selamat sore teman Pro 2, selamat datang kembali di Afternoon Tea. Dan di sore hari ini teman Pro 2 kita sudah kedatangan Ustadz di sore hari ini. Karena pastinya kita bakalan bahas-bahas tentang bulan Ramadan ini teman Pro 2. Pastinya bulan suci yang penuh berkah teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang menjalankan ibadah puasa di sore hari ini. Yang semangat teman Pro 2, bentar lagi kita bakalan buka ya di jam 6 lebih dikit teman Pro 2, dikit aja lebihnya. Oke teman Pro 2, kita kenalan dulu nih sama Ustadz di sore hari ini yang bakalan bahas-bahas tentang sahur tipis tapi pahala maksimal. Emang bisa? Oke teman Pro 2, di sore hari ini kita sudah kedatangan seorang Ustadz teman Pro 2 yang bernama Ustadz Ghafar sapaannya teman Pro 2. Langsung saja kita sapa secara langsung. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Sore semuanya. Halo teman Pro 2. Salam kenal untuk semuanya. Oke, teman Pro 2, di sore hari ini pastinya kita juga ada banyak banget hadiah ya Ustadz ya, yang sudah disiapkan juga sama dari sekolahnya ini teman Pro 2, Sekolah Mutiara. Oke, Ustadz boleh kenalan dulu sama teman Pro 2 sebagai apa di sekolah, dan sore hari ini kita mau bahas apa nih Ustadz? Ya. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Ghafar. Saya asli dari orang jauh dari Kalimantan Timur. Wow. Ya, saya dikirimkan oleh Sekolah Mutiara, dikirimkan jauh-jauh dari Kalimantan untuk mengisi Pro 2 ini, untuk membersamai teman-teman Pro 2. Saya sebagai guru kelas 6 yang bernama kelas 6 Wirayuda. Oke, berarti guru secara umum ya Ustadz ya? Menjadi wali kelas di guru kelas. Kelas. Jadi mengajar banyaknya pelajaran. Oke, mengampu semua hal. Iya, mengampu semua hal. Oke, mau matematika, mau bahasa Indonesia, semua dilibas. Sepertinya matematika tidak sih. Oke, kalau matematika ada yang guru spesifiknya ya? Iya, Ustadz, ada yang spesifik. Ya. Oke, kalau Ustadz tadi ada yang ngajar nggak Ustadz? Ya, ngajar seni teater, IPS, PAI, kemudian Sirah Nabawiyah, kemudian juga PKN gitu. Jadi ada 6 pelajaran. Oh, pas banget tadi anak-anak teater yang kesini. Oh gitu. Lanjut tadi bahas teaternya. Oke, by the way Ustadz, meskipun puasa pembelajaran masih tetap berlangsung seperti biasa. Iya, selama Ramadan, tetapi anak-anak pulang lebih awal. Jadi jam setengah 2 anak-anak sudah pulang. Oke, biasanya jam berapa Ustadz? Biasanya anak-anak pulang jam 3. Sejam lebih awal ya Ustadz ya. Kalau gurunya gimana? Apakah pulang lebih awal juga nih Ustadz? Naik 1 jam. Oh. Ya, jadi sekarang pulang jam 3. Biasanya jam 4, sekarang pulang jam 3. Oke, alhamdulillah juga ya Ustadz ya, biar bisa walaupun kita juga diguyur dengan hujan, dingin-dinginnya hujan. Oh, tadi di Jimbaran hujan juga ya Ustadz ya? Dari pagi, dari kemarin semua hujan terus menerus. Selain puasa yang konsisten, hujan juga konsisten. Iya, ya, hujan kalau konsisten, selalu setia dengan kita. Tapi kalau menurut Ustadz sendiri, bagusan panas atau hujan sih kalau di bulan puasa ini? Pasti orang-orang akan mengeluh dengan dua musim itu ya. Kita membutuhkan hujan tiba-tiba mengeluh, kita membutuhkan panas tiba-tiba mengeluh. Tapi yang dimana pasti lebih enak ketika di luar itu ketika semi antara panas dan semi mendung. Ya, mendung lah. Oke, tipis-tipis ya. Kayak topik kita di sore hari ini ya Ustadz ya. Tipis-tipis sahurnya tapi pahala maksimal. Oke. Ini sahur tipis itu sebenarnya apa sih Ustadz? Apakah harus potongan slice makanannya yang tipis atau gimana nih? Sepertinya bukan tipis makanannya, tapi porsinya ini tipiskan. Tapi berkualitas. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi Ustadz, biar teman Pro 2 juga paham nih, kalau ternyata bukan maksudnya seperti yang Tia sampaikan secara gamblang ya, bukan potongan daging yang tipis, tapi ternyata ada maksud tersembunyi. Apa sih yang tersembunyi itu Ustadz? Dari sahur tipis pun, sahur itu adalah makan atau minum ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Nah, apa sih itu sepertiga malam terakhir? Jam berapa itu? Jadi dalam malam itu ada 3 bagian sepertiga. Sepertiga malam pertama, kedua dan ketiga. Nah, yang pertama itu jam berapa? Itu jam setengah 9 sampai jam 11. Yang kedua jam 11 sampai setengah 2. Yang ketiga, yang terakhir itu dari setengah 2 sampai jam 5 pagi. Nah, itulah mengapa
di waktu-waktu akhir itulah yang menentukan sahur tipis tapi itu berkah. Jadi bukan berarti kita makannya banyak, tapi gimana cara menjaga kualitas dari makanan itu. Oke, kalau kualitas makanannya itu gimana sendiri Ustadz? Apakah harus yang premium nih? Bukan masalah premium atau mahal, bukan. Yang penting dalam hal ada 4. Ada pertama karbohidrat kompleks, kemudian ada protein, kemudian ada cairan, dan juga dia tidak perlu yang dimana lemaknya tidak banyak gitu. Nah, apa aja itu? Jadi karbohidrat ini yang dimana tidak gampang lapar, yang mana untuk menjaga stamina tubuh ketika lagi berpuasa. Kan karena banyak ada makanan-makanan yang gampang haus, gampang lapar gitu. Itulah mengapa kita menjaga makanan tersebut. Gitu. Berarti emang harus dipilih dan dipilah ya Ustadz ya. Kalau dari dulu sampai sekarang juga berubah-ubah ya Ustadz ya, untuk makanan itu ada 4 sehat 5 sempurna. Sekarang bahasanya juga ada isi piringku. Mungkin kalau sahur tipis 4 sehat kurang sempurna. Oh, kenapa kurang sempurna tuh Ustadz? Ya mungkin ya, karena dengan banyaknya, dengan kita makan ini, makan itu, makan sekali banyak yang dimana mungkin orang, aduh seharian nih kita puasa, ternyata dengan banyaknya makan itu malah menjadi tubuh kita drop. Gitu. Jadi nggak boleh kebanyakan. Iya, benar. Biar lambungnya juga nggak kaget ya Ustadz ya. Benar sekali. Oke, ternyata juga sahur itu juga salah satu hal yang penting di puasa ini ya Ustadz ya. Iya, benar. Karena kalau misalnya pernah nggak Ustadz puasa nggak sahur Ustadz? Wah, kalau saya, jadi saya cerita ya. Jadi dulu selama saya SMA, teman-teman saya itu bukan itu satu angkatan, udah kita punya perjanjian selama 3 SMA kita puasa Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin Kamis tanpa putus gitu. Itu berarti di luar bulan Ramadan. Iya. Jadi untuk menunjang kita kelulusan bareng-bareng gitu. Jalur Tuhan. Ya, jalur Tuhan. Nah, kemudian ternyata ketika kelulusan kesenangan puasa. Jadi karena mungkin hemat budget, hemat uang ya gitu, karena kita kemana kesana kesini udah biasa dengan hal yang dimana kita tidak makan itu, jadi itu menjadi suatu hal yang biasa. Jadi ketika kita 3 SMA ada yang dimana karena dapur karena kan kita berasrama, yang dimana kita pasti membutuhkan makan pagi. Nah, tetapi ada dimana dapur belum siap untuk menyediakan. Jadi kita kadang nggak sahur, kadang sahur dengan yang makanan tadi malam kita sisakan. Gitu. Berarti bisa dibilang sering dan sudah teruji juga ya. Sudah terbiasa berarti. Tapi itu konsisten di SMA-nya dulu, benar-benar setiap Senin Kamis. Sampai sekarang nggak putus-putus Senin Kamisnya terus gitu. Oh my god, keren sekali teman Po2. Konsistennya Ustadz ternyata lebih konsisten daripada hujan di pagi sampai sore hari ini ya Ustadz ya. Oke, kalau dari topik kita di sore hari ini pastinya nggak jauh-jauh dari sahur yang sudah terlaksana tadi pagi juga ya Ustadz ya. Karena setiap sebelum pagi bahkan subuh teman Po2 ada yang namanya, kamu yang puasa pasti mengadakan yang namanya sahur, kecuali kalau di skip kayak Ustadz bilang tadi. Oke, kalau banyak orang yang bilang ya Ustadz ya, kalau ada yang namanya balas dendam di sahur dan juga berbuka gitu loh. Kayak kenapa sih gitu loh, kayak makan banyak itu menjadi salah satu alasan kayak sekarang nih harus dihabiskan karena nanti bakalan puasa lama, terus buka tuh harus digongkan lagi. Itu kenapa sih Ustadz? Ya, dari kata balas dendam ini mungkin orang-orang aduh masa udah seharian full nggak makan yang banyak gitu kan. Jadi maksudnya balas dendam ini kita ambil dari 2 segi ya, ada dari medis sama dari agama. Nah, dari medis ini ketika suatu orang berpuasa itu yang dimana lambung itu menciut, mengecil, yang dimana itu masih dimana dalam fase-fasenya dia juga berpuasa. Kemudian ketika berbuka dengan banyaknya makanan yang dimana ini ada war-war takjil gitu kan, ini dibeli, ini semua dibeli semua dibeli, akhirnya dimasukin dalam suatu waktu yang dimana pasti lambung itu ngedrop. Karena ketika makanan mungkin Mbak Tia juga pasti merasakan ketika misalkan makan pagi enggak nih makan, siang juga nggak makan nih misalkan ya.
Nah, tiba-tiba menjelang sore Mbak Tia makan, pasti merasakan makan sedikit pasti udah kenyang. Oh, Iya kan? kayak ada yang ditekan dari bawah gitu. nggak, Ya, Ustadz? jadi kayak gampang kenyang. Iya. Nah, begitupun puasa. Puasa itu jadi si lambung itu menciut, yang dimana kalau ketika langsung dimasukin semua makanan itu dia langsung tiba-tiba kaget gitu. Oke. Makanya kenapa awal berbuka itu cuma hanya cukup seteguk air. Bukan seteguk air sih, maksudnya minum air. Bukan segelas iya, mungkin ya, segelas Ustaz air, ya. kemudian ditambah dengan buah kurma. Oke. Nah, karena kurma itu sendiri mempunyai dari glukosa yang alami, yang alamiahnya yang dimana untuk memancing si lambung ini. Nah, bagaimana kalau misalkan yang masuk ternyata ada lemak, ada es teh, yang dimana itu masuk semua. Nah, itu dia glukosa kita naik anjlok, langsung naik. Terus kemudian tiba-tiba turun, yang dimana itu jadinya sugar crush. Oke. Jadinya dia kadang tiba-tiba jadi lemes, Oke. gitu. Itulah makanya kenapa kita harus menjaga yang dimana jangan langsung asal masuk gitu. Itu bisa jadi lemas dan bisa jadi ngantuk, gitu. Berarti harus buka pintu dengan air dulu ya. Iya, Ustadz, ya. itu berbuka atau sahur juga begitu. Oke. Karena juga kalau misalkan berbuka orang yang balas dendam ini, yang dimana ibadahnya malah jadi bukan terganggu, jadi dia tidak fokus. Yang dimana dia udah kekenyangan, dia tidak mampu untuk berdiri. Oh, Iya. oke. Mungkin dia kalau makan banyak pasti gimana? Pasti duduk Begah, dulu, ya, begah banget. Nggak mau berdiri itu bagaimana? Iya, yang masih membutuhkan waktu. Sedangkan waktu untuk ibadah udah mau habis gitu. Nah, makanya kenapa buka puasa itu lebih baik disedikitkan. Karena ada nanti belum lagi makan berat kan. Itu Iya, ada beda lagi. oke. Apalagi abis war takjil yang full gula itu Iya, tadi ya, benar. gula dan minyak ya. Iya, Ustadz, itu ya. baru segi medis. Kalau segi agama itu yang dimana tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, yang dimana kita makan itu ada sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara dalam lambung itu. Ya. Nah, makanya kita kalau makan banyak tiba-tiba bersendawa karena udaranya sepertiganya udah diambil sama makanan dan minuman. Oh, karena udah kepenuhan ya Ustadz Iya, ya. itulah mengapa. Oh, jadi sendawa itu salah satu alarm juga ya. Iya, untuk benar, kita ya. benar. Oke, itu reminder ya teman Padu. Apalagi bentar lagi buka puasa nih. Benar. Udah war takjil, apalagi dingin-dingin ya Iya, Ustadz ya. benar. Kalau misalnya puasa dingin sama panas itu, kalau dingin tuh biasanya lebih gampang haus apa lebih gampang lapar Ustadz? Dingin ya. Kalau untuk dingin biasanya metabolisme tubuh itu lebih tahan pada suhu. Jadi maksudnya kita tidak gampang haus. Misalkan kita di Bedugul atau kita mandi nih, kita lari-lari deh. Karena dengan suhu yang dingin itu dia menahan gejolaknya. Haus. Kita gampang haus atau karena dengan dinginnya itu membantu dia kayak meredakan si panas tubuh kita. Oh, Sedang berbeda iya. dengan panas. Kalau panas pasti dengan tubuh yang juga panas ditambah dengan terik matahari luar, akhirnya cairan kita Terbakar lah. Iya, terbakar. Kayak bikin uap lah ya, Iya, menguap akhirnya ya makanya Ustadz kita ya. dehidrasi. itu kan ya. Oke deh, jadi ada plus minusnya juga Iya, ya, benar. panas dingin Iya, ini ya benar. Ustadz ya. Kalau dingin hujan nggak bisa OTW ke Pro 2. Kalau misalkan hujan malah untuk kalau misalkan libur ya, mungkin kalau orang yang puasa lebih enak di rumah atau di kosan tiduran. Tapi dalam tiduran itu kayak serasa kita puasa nggak sih hari ini? Gitu. Iya, jadi kayak kita tuh karena dengan cuaca dinginnya itulah, jadi kita tidak mengeluarkan keringat gitu. Padahal sebenarnya juga tidak boleh sih selalu banyak tidur. Memang katanya ada tidur itu berpahala, tapi bukan berarti dalam pagi sampai sore itu tidur terus, enggak. Gitu. Itu namanya wasting time sih ya Iya, Ustadz ya. benar. Oke, wasting time nggak boleh teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu free nih di sore hari ini, better banget buat dengerin RRI Pro 2 Denpasar karena kita ada giveaway juga. Jadi kamu bisa banget gabungan di Facebook kita teman Pro 2, kirim question-questionnya atau langsung di Instagram kita @RRI Pro 2 Denpasar. Nanti lebih lanjut kita bakalan bahas lagi ya Ustadz ya, Oke. tentang sahur pastinya teman Pro 2 karena banyak banget keseruan tentang sahur yang bakalan kita bedah lebih lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2.
untuk segera penuhi panggilan darinya. Tinggalkan sejenak urusan dunia dan jangan kau sombong. Sekalipun jangan pernah kau coba abaikan perintahnya. Yo, 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 ayo kita ke masjid, semua ke masjid. Yo, 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 lebih baik di masjid, kumpul di masjid. Yo, 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 di setiap langkahmu dapat imbalan. Yo, 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 luangkanlah waktumu datang ke masjid, masjid. Azan telah terdengar, ayo bangkitlah, mana semangatmu? Berlomba-lomba datang lebih dulu di barisan terdepan. Yo, 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 ayo kita ke masjid, semua ke masjid. Yo, 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 lebih baik di masjid, kumpul di masjid. Yo, 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 di setiap langkahmu dapat imbalan. Yo, 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 luangkanlah waktumu datang ke masjid, masjid. Yo, 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 ayo kita ke masjid. Yo, 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 tunaikan kewajiban. Yo, 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 ayo kita ke masjid. Yo, 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 penuhi panggilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini menghadirkan ketenangan hati, keberkahan, dan memperkuat nilai kebersamaan. RRI Denpasar hadir menemani Anda dengan berbagai program acara seputar Ramadan yang inspiratif, menyejukkan, dan penuh makna. Di udara, digital, dan multiplatform. Ramadan Berkah, RRI Denpasar setia menemani. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Denpasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Damai jejak hati menepi, Tuhan selamatkan diri ini dari semua dosa, dari waktu yang telah berlalu atau hari yang tak
sepi ini. Semoga engkau akan memaafkan semua yang telah kulakukan. Semoga saja aku pantas dalam jalan panjang. Ku coba mencari dirimu. Maafkan aku dari semua dosa yang telah bertumbuh di kalbuku. Hati yang dipenuhi setiap hal yang engkau benci. Maafkan aku dari semua dosa yang menyesatkan hatiku. Berikan kesempatan untukku melakukan yang kau inginkan. Oh, dalam jalan panjang, ku coba mencari dirimu. Maafkan aku dari semua dosa yang telah bertumbuh di kalbuku. Hati yang dipenuhi setiap hal yang engkau benci. Maafkan aku dari semua dosa yang menyesatkan hatiku. Berikan kesempatan untukku melakukan yang kau inginkan. Oke teman Pro2, tadi Tia baru aja pantau ya di Instagram sama di Facebook di tempat kita live teman Pro2. Rame banget yang nanya dan jujur pertanyaannya lucu-lucu tapi kok bisa kepikiran gitu loh teman Pro2. Well, kamu jangan sampai telat ya teman Pro2 karena bentar lagi ya 15 menit lagi ya di sekitar jam 17.40-an ya teman Pro2. Kita bakalan bacain ya pertanyaan yang bakalan dipilih sama Ustadz langsung teman Pro2 di sore hari ini. Jadi Ustadz Gafar ya minta tolong ya nanti ya Ustadz ya untuk memilih entah pertanyaan terlucu atau terkeren di sore hari ini yang berhak mendapatkan hadiah dari voucher ya teman Pro2 belanja di sekolah di Koperasi Sekolah Mutiara seharga 100.000 dan juga ada salah satunya hadiah dari BPD Bali. Jadi thanks to BPD Bali dan juga Sekolah Mutiara yang sudah menyediakan hadiah di sore hari ini dan pastinya hadiah ini juga bisa banget kamu pakai buat belanja-belanja buat di sahur besok teman Pro2. Sahur tadi apa nih Ustadz? Sahur pakai apa sih? Pakai sayur ini, sawi putih. Oke, Iya. yang simple ya. Iya. Oke. Karena memang sebenarnya nggak terlalu suka dengan makan sahur sebenarnya. Makanya pengennya ya cukupnya air aja sih sebenarnya. Airnya sudah cukup sebenarnya itu. Oke, Iya. bisa ya Ustadz ya? Iya bisa. Benar-benar pure segelas air aja cukup. Ya minimal segelas, Aha. maksimal sebotol. Oh, Iya.
sebotol yang 600 mili itu ya. Enggak yang satu yang gede gitu ya, atau 1 galon enggak. Oh, Ya, jangan ya, dong. ya, enggak. Nanti begah karena air ya Ustadz Enggak, ya. Aduh, ini Ustadz ya, jangan sampai ya ditiru ya teman dua. Nanti segalon kamu minum, nanti galon di rumah habis apa yang dipakai buat nanti sahur ya teman dua. Oke, sebenarnya banyak banget pertanyaan terkait dengan sahur yang sudah nongol di Instagram yang bener geli banget pengen Tia bacain teman dua. Tapi gimana sih caranya Ustadz buat tetap sunnah nih, tetap dapat sunnahnya untuk mengakhirkan sahur kalau misalnya cuma punya waktu 5 menit sebelum imsak nih Ustadz. Oke. Kayak waktunya mepet banget tapi tetap pengen sunnah, pengen tetap lancar nih. Ya. Jadi kadang biasanya ini jauh-jauh yang biasanya kadang yang agak sulit bangun tuh yang jauh dari orang tua biasanya. Iya, yang merantau. Ya. Yang dimana ketika kita bangun ternyata jadi antara kita sahur itu antara dengan azan waktu sholat itu biasanya ada pembatasnya namanya imsak. Nah, imsak itu adalah pembatas yang dimana antara waktu kita sahur dengan azan. Oke. Nah, tapi ada yang mengatakan karena mungkin di Bali ini karena sulit ya, maksudnya masjid itu kan sangat minim, beda dengan mungkin di pulau lain. Iya. Jadi kalau di pulau lain kan pasti kita mendengar imsak waktu imsak sisa berapa menit lagi ya. Ada remindernya Iya, ya, ada remindernya. Ketika waktu imsak dia teriak. Nah, kalau di Bali hanya kita melihat dari HP. Ya. Yang maksudnya jauh dari masjid ya. Kalau dekat masjid mungkin ada remindernya. Cuman kalau misalkan kita jauh dari masjid yang dimana suara masjid itu tidak terdengar, itu kita pasti melihatnya dari HP aja. Nah, pasti dengan patokan kapan waktu azan. Nah, tiba-tiba bangunnya misalkan waktu masuk kita waktu untuk sholat itu misalkan sekarang jam 5 lebih 5 menit kalau nggak salah atau 3 menit lupa. Iya. Nah, kemudian ternyata bangunnya 10 menit lah misalkan 10 menit. Oke. Nah, kita belum kita kalau misalkan nggak sahur kita tidak kuat misalkan. Iya. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup makan 4 yang tadi, yang antara karbo kompleks, protein, serat atau cairan. Nah, Oke. karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu kayak contohnya kita makan roti gandum. Ya, roti gandum itu karena dia mengolahnya mengolah biar tenaganya lebih banyak lah, maksudnya kuat dalam satu hari itu. Iya. Kemudian kalau protein berarti telur rebus atau mungkin yogurt. Kemudian kalau misalkan mau nggak makan nasi, makan oat atau nasi merah, nasi Oke. merah ya itu. Kalau misalkan mau yang besar berarti makan apel, kemudian pisang. Karena pisang itu mungkin kalau misalkan Mbak Tia lihat pemain bola atau pemain manapun pasti doping alaminya itu pasti makan pisang. Karena Ya. itu memang menambah stamina. Nah, itu makanya pisang itu menambah biar orang itu jadi stamina kuat gitu. Nah, kemudian kalau cairan-cairan biasanya tambahan-tambahan lain misalkan ada tambahan jeruk nipisnya, jeruk nipis lemon atau mungkin tambahan jahe itu biasanya bisa menambah daya tahan tubuh. Bisa begitu. Nah, dikasih jadi kita tips nggak ya. perlu misalkan belum buat nasi, belum masak ini gimana, masih 10 menit lagi. Nah, cukup dengan makanan-makanan tadi yang lebih cepat. simpel-simpel itu simpel. tadi. Iya. Kayak ya paling bikin telur rebus nggak nyampe Iya. 15 menit juga selesai Benar. ya Ustaz ya. Iya, Kalau benar. sekarang telur ceplok. Oke, ternyata sudah dikasih tipsnya nih teman dua apa aja yang cocok untuk dipakai sahur dan juga perut friendly itu Iya, tadi ya Ustaz benar, ya. benar. Biar nggak begah perutnya, nggak mager juga jadinya Iya, ya. benar. Oke. Nih kalau misalnya menu sat-sat pastinya yang simpel-simpel aja. Kalau misalnya susah juga tadi disampaikan sama Ustadz ya udah air putih aja ya Iya, Ustadz ya. benar, benar. Hebat loh Ustadz teman dua bisa dengan air putih aja. Kalau Tia jujur li nggak kuat Ustadz. Karena kayak Tia terbiasa emang orang yang makan banyak gitu loh. Tapi dalam frekuensi tertentu. Jadi Iya, kalau iya. misalnya air aja kayak Tuhan tolong. Tapi balik lagi itu adalah tantangan di bulan Iya, puasa ini ya benar. Ustadz ya. Oke, kalau untuk anak kos nih Ustadz, gimana nih? Karena budgetnya dikit, terus waktunya dikit, yang reminder juga nggak ada teman dua. Ada nggak tipsnya buat anak kos nih Oke. Ustadz? Biasanya anak kos ini biasanya makannya mie ya. Heeh. Oh iya. Biasanya makan mie ya, cepatnya banyak mie Mie ya. adalah nyawanya mereka nih. Yang di mana-mana Indomie adalah paling raja dari seluruh makanan. Biasanya paling instan ya kan. Tapi paling instan pasti dibuat juga kan. Nah, tapi ada memang ketika puasa ada yang di mana makanan-makanan atau minuman yang harus dihindari. Maksudnya
biar tahan tubuh kita itu masih kuat. Nah, jadi maksudnya yang paling dihindari adalah makanan terlalu manis. Yang dimana bukan maksudnya kita nggak boleh makan manis, maksudnya yang tinggi manis kayak kue yang kuat dengan kemanisannya, yaitu. Kemudian minuman yang berkafein, kopi, soda, apalagi. Ya teh itu sedikit tapi maksudnya tidak setinggi kopi sama soda ya. Tapi kenapa tidak boleh? Karena kafein itu akan mengeluarkan cairan itu lebih cepat. Kita gampang BAK, lebih cepat. Hilang deh. Nah, jadi cairan tubuh kita lebih cepat terkuras. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan makanan manis itu lonjakan tubuh kita, glukosanya itu cepat naik. Yang dimana pasti itulah mengapa orang-orang puasa ini pasti andalannya habis sahur pasti atau enggak habis sholat subuh itu sekitar ya jam 5 itu pasti tidur. Itulah mengapa, karena pengaruh dari si makanannya yang dikonsumsi. Kalau misalkan dia makanan manis, dia gampang ngantuk, tiba-tiba tambah ngantuk. Yang memang dia ngantuk, tapi dengan makan ini manis dia tambah ngantuk gitu. Kemudian makanan pedas. Nah, makanan pedas mungkin buat ya kalau misalkan perut mules, kemudian dikeluarkan pasti lemes. Ya, capek kayak perutnya tuh kayak tolong. Ya, jadi dia kayak daya tahan tubuh kita jadi tiba-tiba jadi terkuras, lemas gitu. Ya begitu juga ketika puasa. Karena ada yang mengatakan kalau misalkan ada yang bilang kalau kita BAB banyak katanya itu katanya jackpot. Nggak tahu jackpot apa maksudnya, jackpot dia habis makan pedas kah atau apa kan gitu. Nah, terakhir makanan asin. Salah satunya tadi mie. Kenapa? Mie itu terkandung dia langsung mecah, yang dimana gampang perut kita begah. Mie itu tidak baik untuk dikonsumsinya dalam waktu jangka lama. Maksudnya proses makan kita jeda antara lama. Kecuali orang-orang tertentu yang kuat, kalau misalkan ini ya, memang bener-bener tidak bisa ada makanan apa lagi ya, cuma cuma ada mie. Tapi ditambah dengan telur kalau mau, ada proteinnya atau sayuran, sawi gitu. Jangan mie aja. Kemudian dari kuahnya itu udah asin, MSG, itu gampang dehidrasi, gampang haus. Iya sih Ustaz. Bener ya? Iya, kayak ngerasa banget kayak perlu air Nah lagi ya, gitu. pokoknya udah minum kok haus lagi ya, pingin minum. Nah ya, mungkin Mbak Tia juga merasakan ya kalau misalkan sering makan bakso yang asin atau mungkin ciki yang asin. Rasanya seret gitu loh. Seret, kemudian dia tuh gampang mengkerut bibir ya gitu. Nah, itu yang dimana pasti gampang haus gitu. Jadi ternyata mie itu tidak friendly untuk lebih pagi-pagi baik, ya Ustaz. lebih baik sih jangan. Apalagi mau puasa. Oke Ustaz, tadi bahas-bahas tentang abis sahur itu langsung tidur. Itu sebenarnya boleh apa enggak Ustaz? Oke. Nih, ini biasanya paling sering. Iya, apalagi yang bukan morning person kayak Tia. Soalnya tadi saya pas waktu ngajar nanya anak-anak siapa yang habis sholat atau habis sahur tidur lagi, semua angkat tangan. Enggak sih, ada yang enggak angkat tangan gitu. Nah, mungkin itu adalah memang pantangan bagi setiap manusia yang berpuasa memang. Karena memang orang yang makan sahur kan menunggu waktu subuh azan. Jadi antara ada waktunya yang dimana dia tuh pasti mager tunggu dulu tidur dulu tidur dulu bentar. Kebablasan. Jadinya sholatnya kelebihan, kadang kesiangan jam 6 atau matahari udah terbit baru ini. Nah, ada juga yang udah berlari tahan udah ngantuk-ngantuknya ini habis subuh baru tidur. Nah, mungkin kita pernah dengar kalau tidur pagi rezeki kita dipatok ayam. Ya itu. Itulah mengapa kalau orang yang berpuasa itu biasanya kalau misalkan dia bangun ya habis jam 5 tidur lagi, biasanya bangun-bangun itu dia pusing, lemas, rasanya kayak nggak bergaya untuk semangat untuk hidup gitu loh. Kayak waktunya untuk tidur lagi. Padahal yang dianjurkan itu tidurnya tidur siang, dari jam 11 sampai jam 1. Itu yang dianjurkannya padahal. Tapi kita dipakai untuk tidur 1 hari. Gitu. Berarti nggak boleh ya Ustaz, iya, lebih baik ditahan. Karena juga ketika kita habis makan nih, kemudian kita tidur, asam lambung gampang naik. Gampang apalagi muntah. puasa ya Ustaz ya. Itu gampang sampai dia tenggorokan panas gitu. Ya itu biasanya lonjakan-lonjakan dari apa yang kita makan, kemudian tidur, lambungnya tiba-tiba suruh istirahat lagi.
Oke, iya sih kalau misalnya pernah banget sih Tia ngerasain itu Ustadz, kayak Iya. sebelum tidur tuh makan, bangun-bangun tuh kayak perut tuh rasa kebakar Iya, gitu benar. loh. Oke, jadi harus dihindari ya teman berdua, lebih baik melakukan hal yang positif. Nah, apa sih hal positif yang cocok untuk dilakukan setelah sahur, setelah sholat itu baiknya ngapain Ustadz? Selain Iya. pastinya sekolah, kalau sekolah kan pastinya udah Iya. matahari sudah terbit ya. Kalau dari range jam 4 sampai jam 6 itu kan bisa dibilang ada waktu lowongnya ya Ustadz. Iya, Itu benar. sebenarnya bagusnya ngapain sih Ustadz? Yang pasti kalau misalkan dalam hal ibadah itu pasti lebih banyak untuk kita berserah diri kepada Tuhan, yang mana kita baca Al-Quran, kemudian meminta ampun, yang dimana sambil menunggu azan. Nah, kemudian dilanjut setelah sholat, lanjut lagi baca Al-Quran biasanya sampai matahari sudah terlihat sedikit. Nah, biasanya orang-orang itu kalau yang kuat ya dalam hal maksudnya ada yang dimana dia jogging, Oke. dia olahraga sedikit sebentar, yang dimana untuk melatih otot. Jadi bukan berarti puasa nih kita asik nih makan aja, tapi otot kita nggak di itu. Maksudnya bukan berarti nggak perlu olahraga yang berat-berat, cukup kayak push up atau jogging atau jalan kaki. Tapi yang paling ngefek itu adalah jalan kaki. Oke. Dari maksudnya jogging itu memang membakar, tapi yang untuk mengubah otot itu jalan kaki. Oke, itu adalah hal simpel yang bisa Iya. kamu lakukan yang pastinya juga untuk membakar lemak-lemak itu tadi Iya, ya Ustadz ya. benar. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut dan kita bakalan pilih-pilih 2 pertanyaan spesial di sore hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Hilang dahan, burung berhenti terbang, hilang pohon tempat dia beregang. Air naik, menelan lahan-lahan, kipas yang memutar angin panas. Duh, mana yang lebih panjang, umurku atau umur bumiku bernaung? Duh, mana yang lebih besar, egoku atau ketidaktahuan yang terpasung? Bumi-bumi, rumah kita, rumah satu-satunya. Bumi-bumi, rumah kita, rumah satu-satunya. Usia bumiku, airnya, tanahnya, anginnya, daunnya, apinya, harmoni bumiku. Bumi-bumi, rumah kita, rumah satu-satunya. Bumi-bumi, rumah kita, rumah satu-satunya. Rumah satu-satunya. Bumi-bumi, rumah kita, rumah satu-satunya. Usia bumiku,
Ya masih dari kawasan metropolis Sayamburuk 70 Denpasar bersama Ustadz Gafar di sore hari ini teman Pro 2. Dan Ustadz gimana nih Ustadz, sudah siapkah menjawab pertanyaan 1000 juta miliar teman Pro 2 ini? Siap selalu. Oke, tadi Ustadz sudah pilih ya Ustadz ya secara langsung, bukan pilihan Tia ya Ustadz ya. Pilihan dari Ustadz Gafar sendiri teman Pro 2. Dan jeng yang menjadi pertanyaan pertama yang masuk di kolom question box kita teman Pro 2 adalah dari Tia Viva. Thank you ya Kak Tia. Tia bacain. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang bikin sahur jadi maksimal pahalanya? Jenis makanan, niat, atau waktunya nih Ustadz? Oke. Semuanya sih sebenarnya ya. Kita masuk dari maksimalnya ya. Oke. Biasanya kita sebelum sahur, untuk melakukan sebelum sahur itu kita melakukan namanya sholat malam, yang mana kita bermunajat, langsung apa yang kita minta pasti akan dikabulkan. Nah, itu minimal 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Nah, jadi kalau misalkan sholat tarawih udah sholat witir, tidak perlu ditambah sholat witir 3 rakaat lagi, nambah lagi gitu. Nah, kemudian dilanjut dengan baca Al-Quran sambil menunggu waktu sahur. Kalau misalkan nggak masak, kalau misalkan mau baca yang kompleks tadi ya, yang 4 tadi ya, itu misalkan dia punya oat, cukup dikasih oat, dikasih susu, ditambah kurma, itu udah perfect. Udah lengkap ya? Iya, udah lengkap banget itu. Kemudian cukup dengan air biasa, tak perlu pakai tambah esan, nggak perlu ya, cukup air biasa. Kalau air hangat juga nggak apa-apa, itu boleh. Nah, kemudian dilanjut lagi dengan baca Al-Quran, kemudian sambil menunggu waktu sahur. Tapi jangan lupa ketika kita sahur, jangan lupa untuk niat. Karena gini, kita berpuasa nih, tapi kita lupa niat. Karena gini, bedanya dengan puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, batas maksimal kita mengucapkan niat dalam hati atau dalam ucapan mulut, itu batas maksimalnya azan subuh jam 5 itu. Kalau puasa sunnah, itu batas maksimalnya jam 12 siang. Beda. Jadi kalau misalkan kita puasa sunnah Senin Kamis atau mungkin puasa yang lain, kita misalkan belum makan nih dari pagi, nah gue puasa, itu masih boleh karena kita mau lanjut puasa. Beda dengan wajib. Kalau wajib kita lupa niat, misalkan kita bangun kesiangan dan malamnya misalkan kita habis pusreng, begadang. Nah, kemudian lupa niat, nggak sahur pula. Nah, puasanya dia tetap puasa, tapi dia tidak terhitung puasa. Oh, kok gitu Ustadz? Jadi ketika nanti setelah bulan Ramadan, itu dia wajib membayar. Karena Untuk nggak mengganti niat itu tadi. Jadi dia tetap nggak boleh membatalkan puasanya, tapi puasanya hari itu tidak dihitung dia berpuasa. Waduh, gitu. Zong dong. Iya, zong. Makanya itulah mengapa kita setiap malam itu ketika sholat di masjid itu tarawih pasti ada kata-kata nawa itu sama gonim untuk mengingatkan kita tuh untuk niat. Ayo baca niat gitu. Kalau makanya mulai niat itu dari malam dulu gitu. Karena kata-kata ada godin tuh besok kan. Ya kan, jadi walaupun kita juga udah belum niat, tapi ketika sahur itu boleh. Pokoknya batas maksimalnya jam 5. Gitu. Ada alarmnya ya juga ya. Alarmnya juga. Tapi penting banget juga nggak sih Ustadz untuk alarm di bulan puasa ini, apalagi yang merantau sendirian juga. Ya itu sangat kita memanage diri kita sendiri. Nah, karena apa yang kita makan, karena dalam waktu tubuh kita apa sih yang kita rasakan ketika kita berpuasa gitu. Di 0 sampai 4 jam pertama itu kita dari glukosa pertama yang kita makan. Sumber kekuatan kita itu dari glukosa kita makan. Kemudian 4 jam pertama glukosa yang kita makan udah habis. Dari mana? Ngambil dari glukosa yang dari hati, dari cadangan. Sampai 8 jam. 8 jam ke atas dia membakar lemak. Itulah mengapa ketika orang-orang berpuasa itu badannya itu kayak serasa menciut, karena lemaknya itu kebakar. Makanya orang-orang diet itu pasti kebanyakan puasa intermittent ya. Oke. Thank you Ustadz, sudah terjawab ya untuk Kak Tia Viva. Kita bergeser ke pertanyaan pilihan dari Ustadz Gafar sendiri teman Pro 2. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau misalnya sahur pas azan subuh, apakah akan tetap diterima? Gimana nih Ustadz? Ini sebenarnya syarat sah puasa itu
salah satunya orang berakal. Ini akalnya akal curang nggak sih? Iya. Nah, jadi gini, gimana kalau misalkan kita pas satu azan makan, nah, gitu. Jadi gini, apa yang ada di mulut ketika sudah azan ya, apa yang sudah di mulut boleh ditelan, dan apa yang sudah di tangan itu tidak boleh dimasukkan di mulut. Gitu. Jadi ada dulu pernah ketika waktu kuliah ada teman, ini S2 padahal, tapi lucunya dia mengambil kata-kata ini. Ada memang yang mengatakan kalau misalkan apa yang kita masih pegang itu masih boleh dimakan. Tapi ini air, masalah air dalam gelas. Dia ketika udah azan, kita udah selesai pada minum nih, udah selesai. Nah dia masih megang air dalam gelas itu. Waduh. Dikiranya cuma megang. Pas waktu kata azan terakhir, kok tiba-tiba dia minum gitu. Nggak kata minum. Loh, kok minum gitu. Selama kita masih megang, itu kita boleh minum. Nah, pertanyaannya, terus kalau kita pegang sampai siang boleh dong berarti kita minum. Nah, itu kadang memang jadi ada perdebatan. Jadi alangkah baiknya apa yang masih dalam mulut itu boleh ditelan, tapi apa yang masih dipegang itu lebih baik jangan dimakan. Gitu. Jadi kalau udah masuk mulut silahkan saja. Ya, boleh kalau misalnya masih di tangan, masih di meja, dilepaskan saja. Iya, Anda boleh dimakan. Sudah terjawab ya, Tommy Aditya. Jangan dilanjutkan. Jangan ya, no. Intinya berakal. Berakal dan pakai logikanya ya teman berdua. Terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih juga ya Ustadz sudah menjawab 2 pertanyaan. Jadi highlight untuk Tia Viva dan juga Tommy Aditya Gunawan, 2 penanya yang sudah dijawab oleh Ustadz di sore hari ini. Terima kasih juga penanya. Dan last but not least nih Ustadz, pesan buat teman Pro 2, apalagi bentar lagi mau buka puasa nih, silahkan Ustadz untuk last but not least banget. Untuk teman-teman Pro 2, jangan lupa bangun untuk besok untuk bersahur walaupun seteguk air pun. Karena sahur bukanlah seberapa banyak porsi makananmu, tapi seberapa berkualitasnya makanan dalam sahurmu. Cari kualitas bukan kuantitas. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Semangat ngabuburitnya, apalagi bentar lagi mau buka puasa juga, dan semangat juga mengajar berbagai mata pelajaran. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin pastinya ngabuburit barengan sama kita di sore hari ini. Jadi Tia sudahi obrolan kita di sore hari ini bareng sama Ustadz Ghaffar teman Pro 2. Untuk kamu yang nanya tapi belum terjawab pertanyaannya, nanti deh ya besok lagi digeser pertanyaannya karena bareng sama Tia lagi, tapi dengan Ustadz yang berbeda teman Pro 2. So thank you buat kamu yang udah dengerin, dan jangan sampai kemana-mana teman Pro 2 karena Tia masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi thank you buat kamu yang udah dengerin dialog kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai tuh